Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Vidialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya berasa bersemangat sekali ya, karena video yang saya akan bahas mengenai DSP Sriwijaya Simiclone 5. Dan itu adalah salah satu favorit sawit yang saya kagumi ya, karena memang untuk performa dan spesifikasinya sangat baik sekali dari DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini. Dan perlu rekan-rekan ketahui, untuk jenis varietas atau bibit sawit dari Sriwijaya ini banyak sekali jenisnya. Di antaranya jenis DSP Sriwijaya, dan itu terdapat 6 jenis, dari mulai DSP Sriwijaya 1 hingga DSP Sriwijaya 6 ya. Dan kemudian untuk DSP Sriwijaya Simiclone ini hanya ada 2 jenis ya. Itu yang perlu rekan-rekan garis bawahi, yaitu DSP Sriwijaya Simiclone 1 dan DSP Sriwijaya Simiclone 5 ya. Seperti yang ada di video ini, yang sedang saya shoot ini adalah DSP Sriwijaya 5. Dan seperti ini untuk performanya. Nanti saya juga akan keliling. Nanti kalau saya hanya diam di tempat, dikiranya saya memilih pokok yang baik saja ya. Tidak, saya tidak akan berdiam. Saya akan keliling untuk memperlihatkan dari performa DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini. Dan seperti ini ya untuk performa buahnya. Ini untuk performa buah dari DSP Sriwijaya Simiclone 5. Saya sangat semangat sekali kalau memang lagi shoot di perkebunan DSP Sriwijaya Simiclone. Karena apa? Saya sudah paham betul ya untuk performa dan kualitas dan spesifikasi dari DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini. Dan performanya sangat baik sekali. Analisis secara pribadi saya bisa katakan untuk DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini mampu bersaing dengan varietas paling unggul dari PPKS, yaitu PPKS 239 yang ngambi. Untuk spesifikasi dan performanya sangat mirip sekali ya. Nah, ini rekan-rekan, silakan lihat sendiri untuk performanya. Sangat baik sekali ya. Jadi saya ucapkan selamat yang sudah tanam dari DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini, karena memang untuk performa buahnya tidak diragukan lagi ya. Lihat. Jadi yang cari yang ngambil, jika tidak tersampaikan atau tidak kesampaian, bisa cari bibit varietas DSP Sriwijaya Simiclone 5 ya. Untuk performanya mirip-mirip, spesifikasinya mirip-mirip. Jadi seperti ini untuk performa dari DSP Sriwijaya 5 Simiclone. Jadi untuk pendapatan potensi buahnya nanti di usia 8 tahun dia akan mencapai tahap powerful ya, yaitu bisa menghasilkan 34,3 ton per tahunnya per 1 hektar dari DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini. Jadi sangat baik sekali. Dan untuk pertumbuhan meningginya sangat lambat sekali ya, yaitu hanya 52 cm per tahunnya dari DSP Sriwijaya 5 ini Simiclone. Jadi ini adalah salah satu varietas terbaik di Indonesia selain yang ngambi. Ini ya. Untuk performanya sangat baik sekali dari DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini. Dan untuk panjang pelepahnya ini dari DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini hanya 518 cm ya. Itu artinya jenis pelepah pendek. Pelepahnya hanya 518 cm. Seperti janji saya tadi ya, saya akan coba perlihatkan pokok per pokok. Jadi supaya rekan-rekan di rumah melihat dari performa DSP Sriwijaya Simiclone 5 ini. Ini ya. Jadi suatu keuntungan ya tinggal di daerah tempat saya tinggal ini. Letaknya di daerah Sumatera Selatan, karena dulu ada program transmigrasi
Makanya banyak sekali untuk para transmigrasi ini mencoba peruntukan menanam berbagai jenis sawit yang ada di Indonesia ya. Jadi sangat buat keuntungan buat saya untuk jadikan konten, untuk jadikan saya sharing terhadap rekan-rekan semua. Ini untuk performanya. Jadi kalau rekan-rekan jika hendak tanam sawit varietas yang ngambil tidak kesampaian, bisa alternatif lain coba dengan ini ya, jenis DSP Sriwijaya Simikron 5 ini. Untuk performanya sangat baik sekali. Ini untuk sawit masih usia tahap belajar atau buah pasir. Jadi akan saya coba perlihatkan sebanyak mungkin setiap pokok yang ada di perkebunan ini ya, dari DSP Sriwijaya Simikron 5. Dan belum lama ini saya juga review dari DSP Sriwijaya 5-nya, sahabat dari DSP Sriwijaya Simikron 5. Jadi untuk perbedaan dari DSP Sriwijaya Simikron 5 dengan DSP Sriwijaya ini sangat jauh ya sebenarnya. Untuk kita lihat dari potensi pendapatan buah per tahunnya di usia 8 tahun atau powerfulnya, yaitu jika DSP Sriwijaya 5 hanya bisa mendapatkan 30,1 ton, dari DSP Sriwijaya Simikron 5 ini bisa mendapatkan 34,1 ton ya, 3 ton maksud saya. Jadi kira-kira perlebihannya ada 4 ton untuk potensi pendapatan buah per tahunnya per hektar di usia powerful yaitu 8 tahunnya. Nah ini ya. Jadi untuk potensi per pokoknya dari DSP Sriwijaya Simikron 5 dengan DSP Sriwijaya 5 itu untuk pendapatan TBS-nya per tahunnya mirip-mirip ya. Bedanya hanya beberapa TBS. Namun untuk masalah berat memang ada jatuh di DSP Sriwijaya Simikron 5 ini. Ya, karena di situ rawa, saya akan coba melompat di tapak sebelahnya. Ini seperti ini performanya dari DSP Sriwijaya Simikron 5. Jadi setelah video ini dan video berikutnya saya akan coba bagi yang memiliki atau mengadopsi varietas lain, saya akan coba carikan ya, karena memang sangat mudah sekali bagi saya menemukan varietas yang rekan-rekan tanam ya. Poin bagi saya ini, keuntungan bagi saya di daerah tempat saya tinggal ini memang banyak sekali jenis atau varietas sawit yang ditanam oleh rekan-rekan kita ya. Jadi tidak kesulitan untuk saya mendapatkan sebuah tayangan mengenai varietas yang rekan-rekan tanam ya. Ini. Jadi hampir saya katakan 90% di perkebunan Simikron ini performanya pasti ada ya. Lihat. Oke. Ada semua ya, setiap pokoknya pasti berbuah. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, Bang atau Pak, kok perkebunannya banyak sekali di usia 3 tahun atau 2 tahun di tempat tinggal saya ya, begitu ya. Itu memang secara serentak rekan-rekan kami ini bebarengan ya untuk tanam sawitnya. Jadi seperti ini. Dan berbagai varietas atau jenis sawit mereka coba adopsi, di antaranya dari PPKS, dari Sriwijaya, dari Topaz, dan banyak lagi ya. Oke, saya akan coba menuju jalan karena saya sudah masuk terlalu jauh. Nih seperti ini.
untuk performanya. Oke, mudah-mudahan yang tanam sawit jenis varietas DSP Serja Semikron 5 ini lebih bersemangat lagi setelah melihat video dari saya ya. Dan seperti ini untuk performanya. Dan untuk rekan-rekan yang minat tanam sawit dan masih pusing ya untuk tanam jenis varietas apa, bisa mempercayakan dari DSP Semikron 5 ini, atau mau bibit yang lain bisa ya, yang ambi juga baik dari PPKS. Ini untuk performanya. Untuk beratnya ini kira-kira masih 5 kilo 3 kilo rata-rata ya. Namanya masih sawit buah pasir tuh ya. Oke, mungkin tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan mengenai DSP Serja Semikron 5 ini. Jika ada kesempatan saya akan sambung lagi untuk versi panennya atau yang lain. Untuk sementara cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah semangat untuk rekan-rekan semua. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian saya kurang benar. Silakan diluruskan untuk pengetahuan banyak rekan kita ya. Jadi niat saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.